diterima atau tidaknya satu amal itu kita sendiri harus sudah mengerti. Sudah bukan sesuatu yang diterka-terka apakah ini akan diterima atau tidak, akan tetapi kita harus sudah tahu bahwa pasti amal yang saya lakukan diterima Allah. Karena apa? Hanya ada Allahnya. Hanya Allahnya yang bertajalli, sehingga perbuatan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu murni datang dari Allahnya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang nampak atau yang tidak nampak, semoga kalian semua dalam keadaan bahagia dan bersuka cita. Apapun tingkatan kalian, tidak memandang tinggi rendah, semuanya sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, semuanya wajib berbahagia. Maka dari itu, bukalah hanya ruang kebahagiaannya saja di dalam dirimu. Saudaraku, pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu tema, yaitu tentang apa? Perbuatan baik yang menjadi sekutu Allah adalah amal yang diakui. Nah, ini saudaraku yang akan kita bahas, dan ini sangat penting untuk dimengerti. Karena apa? Ini yang menjadi ukuran bahwa amal kita diterima atau tidak, ini tergantung di sini nih, nanti kita bahas ini. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan ya secara lahiriah itu sangatlah bagus, sangat bagus, dan itu memang dihimbau, disarankan kepada setiap manusia harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun ya, tanpa membatasi siapa yang kita berikan kebaikan-kebaikan itu. Nah, kan tapi yang menjadi persoalan ketika kita berbuat baik itu ya, kita harus tahu esensi dari sebuah kebaikan itu datang dari siapa. Ini lur, ketika kebaikan itu kita akui dan dianggap sebagai datang dari kita sebagai makhluknya, ini tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang baik. Nah, sebetulnya kita tinggal mengklikkan saja ya, menghubungkan, menetapkan hanya kepada Allahnya saja loh, hanya kepada Allahnya saja. Nah, apabila kondisi hati kita sudah menetapkan hanya Allahnya saja yang ditetapkan, ya maka kondisi ini ataupun amal ini akan membuahkan satu amal yang pasti akan diterima. Karena apa? Kita sudah tidak mengakui bahwa amal itu datangnya dari diri kita. Ini. Nah, sebetulnya ini sudah bagus ya, sudah bagus. Akan tapi kita perlu meningkatkan keilmuannya agar lebih sempurna lagi ya, agar bisa menjadi kebaikan di sisi Allah. Kenapa? Kebaikan yang kita lakukan ini adalah hanya kebaikan di sisi makhluknya saja. Kita dianggap telah berbuat baik oleh orang lain, sehingga ya, kita sendiri tidak melihat bahwa yang berbuat baik itu siapa. Kita harus tahu bahwasanya yang berbuat baik itu adalah Allahnya sendiri, Allahnya yang melakukan, Allahnya yang berdaya upaya di sedulur ya, harus bisa mentajalikan Allah. Karena apa ya? Sebetulnya kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang manusia lakukan itu sudah mencerminkan sifat Allah. Hanya saja perbedaannya ya, kebaikan itu diakui dari diri kita loh. Sehingga yang punya sifat welas asih kasih sayang itu diri kita sebagai makhluk. Nah, perbedaannya di situ saja. Nah, untuk itu kita harus mengklikkan, menetapkan Allahnya, sehingga kebaikan itu akan menjadi sempurna. Ya kan demikian. Karena apa? Tidak akan diterima satu amal apabila di situ ada sifat sombong, apalagi takabur, ya, ria, dan lain sebagainya. Beramal hanya untuk dihargai oleh orang lain, beramal hanya untuk dapat penghargaan dari orang lain. Nah, termasuk ya beramal karena ingin mendapat pahala dan surga, ini pun tidak bisa dikategorikan sebagai amal yang bisa diterima. Nah, jadi diterima atau tidaknya satu amal itu kita sendiri harus sudah mengerti. Sudah bukan sesuatu yang diterka-terka apakah ini akan diterima atau tidak, akan tetapi kita harus sudah tahu bahwa pasti amal yang saya lakukan diterima Allah. Karena apa? Hanya ada Allahnya. Hanya Allahnya yang bertajalli, sehingga perbuatan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu murni datang dari Allahnya itu sendiri, bukan dari diri kita sebagai makhluk. Tidak.
Maka dari itu jangan pernah mengaku-ngaku sebuah perbuatan apapun itu. Apapun yang kita lakukan jangan pernah kita aku-aku itu sumbernya dari diri kita sendiri. Akan tapi semua itu karena Allah. Alhasil itu semua menjadi perannya Allah itu sendiri. Kan demikian loh ya. Artinya ketika kita sadar bahwa semua adalah peran Allah, maka hijab di dalam diri kita ini sudah terbuka. Jadi sesungguhnya alam ini tak akan bisa menghijab. Yang menghijab itu diri kita. Ketika alam semesta ini masih nyata, terlihat sebagai semesta, ya, dan Allahnya bersembunyi di balik itu, sehingga beliau ataupun Allah menjadi gaib. Nah, ini yang akan menyesatkan diri kita sehingga tidak bisa pulang kepada Allah. Dan amal apapun yang kita lakukan jelas tidak mungkin bisa diterima oleh Allah. Ya, karena yang wujud itu hanya Allah, yang hidup itu hanya Allah, sehingga perbuatan yang kita lakukan apapun itu bentuknya, itu Allah sendiri yang melakukan. Ini yang perlu kita garis bawahi loh. Dan kesadaran kita harus masuk ke situ. Dan harus manunggal. Itu yang disebut sebagai manunggal. Ubahnya kita mengambil air laut 1 gelas ya. Air sebagai zatnya, asin sebagai sifatnya. Air yang di dalam gelas dengan air laut yang luas itu sifatnya sama, adalah asin. Dan itu karena apa? Dari unsur yang sama. Nah, ketika dia ingin kembali, ya, ketika dia ingin manunggal, ya unsur ini sebagai diri Allah, diri air laut itu ya harus dituangkan ke dalam lautan yang luas itu. Sehingga hal ini akan membuahkan satu kesadaran bahwa air di dalam gelas itu bukan sebuah hidupnya gelas, akan tapi itu sesungguhnya lautnya sendiri yang ada, yang wujud. Itu gambaran saja loh. Ya Allah demikian sama. Allah itu zat yang maha tunggal, yang maha hidup. Tiada yang hidup kecuali Dia, Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya yang mana yang bukan Allah. Semuanya dalam liputan Allah. Artinya ketika semuanya yang diliputi oleh Allah itu tidak bisa diakui keberadaannya. Yang sesungguhnya itu adalah diri Allah sendiri dan kehidupan Allah itu sendiri, sehingga sebetulnya yang ada hanyalah Allah. Nah, apabila kita di hati sudah menetapkan Allahnya yang ada, maka setiap amalan apapun yang kita lakukan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian saudaraku, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.